Halo semuanya, perkenalkan saya Wayat Putra, penulis buku Arsitek Kata dan beberapa buku lainnya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang motivasi menulis yang kuat. Motivasi menulis yang kuat itu perlu dimiliki oleh siapapun yang ingin menulis, baik menulis puisi, cerpen, novel, atau bahkan karya tulis non-fiksi. Harus mempunyai motivasi menulis yang kuat. Ini perlu kita miliki, sebab sebagian orang menulis namun macet, tidak ada perkembangan karena memang tidak mempunyai motivasi yang kuat. Ya. Halaman demi halaman yang sudah ditulis ternyata tidak sampai finish, bukan hanya 1 hari 2 hari, bahkan bertahun-tahun tetap menggantung, tidak selesai. Sebab motivasinya kurang kuat, lemah di tengah jalan, putus asa, menyerah karena berbagai persoalan ataupun tantangan yang muncul. Mereka ada juga yang hanya ikut-ikutan atau sekedar menulis. Ini juga motivasi yang lemah. Tapi berbeda dengan orang yang punya motivasi menulis yang kuat. Mereka tanpa paksaan atau disuruh pun tetap menulis, sebab memang ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk terus berkarya, untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang bermanfaat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kakak, bapak, ibu, saudara-saudari ingin menjadi penulis? Apakah punya cita-cita menjadi penulis? Ini penting untuk dijawab. Apa motivasiku? Apa motivasimu menjadi penulis? Harap jawab dengan jujur, apa motivasi ingin menjadi penulis? Atau saat menulis puisi atau cerpen, apa motivasi? Apa motivasiku? Apa motivasimu? Ada orang yang ingin berbagi motivasinya, dan ini bagus. Ingin berbagi tulisan yang bermanfaat kepada pembaca. Kemudian ada juga yang karena hobi. Kalau orang sudah hobi menulis, maka dia tidak takut untuk berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan berkorban uang demi hobinya itu. Yang penting dia menulis, didasari karena hobi. Kemudian ada juga yang menulis mencurahkan isi hatinya, entahkah sedih atau bahagia, bahkan pernah patah hati, ditulis dan ditulis. Nah, ini motivasinya seperti itu. Lalu ada juga yang ingin terkenal, termotivasi kisah J.K. Rowling misalnya, atau termotivasi penulis Indonesia, dia ingin terkenal. Ini tidak masalah kalau ada di antara kita, di antara kakak-kakak ingin terkenal lewat tulisan, itu bagus. Itu sah-sah saja. Lalu ada juga yang ingin mencari penghasilan. Apalagi yang sudah berumah tangga, yang sudah punya keluarga, maka menulis sebagai kesempatan untuk mencari penghasilan atau motivasi menulisnya adalah mencari penghasilan, itu tidak masalah dan sah-sah saja. Jadi apapun motivasimu, jadikan itu penyemangat dalam berkarya. Baik ingin berbagi, ya, ingin karena hobi, karena mencurahkan isi hati, ingin terkenal, atau mencari penghasilan, tidak masalah. Sekali lagi, apapun motivasimu, jadikan itu penyemangat dalam berkarya. Minimal 5 tahun aktif menulis. Ini sebagai uji coba. Kalau betul bapak, ibu, saudara-saudari, kakak-kakak punya motivasi yang kuat, jangankan 5 tahun, sampai tua pun akan tetap menulis. Atau ada dorongan yang kuat dalam diri untuk menulis. Bahkan kalau tidak menulis itu rasanya ada yang kurang lengkap, rasanya ada yang kurang pas. Baik menulis fiksi maupun non-fiksi, itu silahkan pilihan kakak-kakak semua. Apakah dalam 5 tahun itu khusus menulis fiksi, atau juga ada selingan non-fiksi? Bisa juga sebaliknya, khusus menulis non-fiksi atau juga ada selingan fiksi.
Baik fiksi maupun non-fiksi sama-sama baik, sama-sama bagus. Yang penting kita punya motivasi yang kuat supaya tidak berhenti di tengah jalan, supaya menyelesaikan karya sampai selesai, bahkan membuat karya yang baru dan baru dan baru. Maka kalau kita punya motivasi yang kuat, sekali lagi pasti sanggup menulis minimal 5 tahun ya. Segera menulis segera. Ini 4 kata yang mudah kita ucapkan tetapi harus dipraktekkan. Kalau memang betul punya motivasi yang kuat, pasti akan menulis, pasti punya ide. Bahkan hal-hal yang menurut orang lain itu bukan ide yang bagus, bagi kita akan menjadi bagus, diolah menjadi sebuah tulisan yang bermanfaat. Segera menulis segera, tanpa tapi, tanpa nanti, jangan ditunda-tunda. Sebab orang-orang yang suka menunda, orang-orang yang banyak alasan itu biasanya tidak jadi berkarya, takut duluan, menyerah duluan, dan berbagai hal lain yang dijadikan alasan untuk berhenti. Dan selanjutnya saya punya rencana akan membahas materi lainnya ya. Ada materi A, ini ada tentang ide menulis yang menarik, cara mengembangkan ide, sampai poin 15 ini seputar alur dan plot. Nah ini saya pikir materi A ini fokusnya di cerita fiksi semacam cerpen ataupun novel. Tapi di materi B sudah mulai berkaitan dengan non-fiksi juga, sebab ada prakata ya di poin 4 ini, ada kata pengantar, halaman pengarangan, bahkan biodata narasi. Saya pikir baik penulis maupun pengarang perlu materi B ini. Lalu materi C juga tidak kalah menariknya ya, bagaimana penulis dan pengarang itu memahami marketing branding, menggunakan jasa first readers, dan mengetahui hak cipta, hak terbit, dan seterusnya ya. Kemudian di materi D tentang seputar opini, esai, dan artikel. Ini masih banyak orang yang menganggap sama ya antara opini, esai, dan artikel. Padahal apakah sama? Nah itu nanti akan saya bahas lebih detail melalui tayangan-tayangan video lainnya ya. Bahkan saya ingin membahas atau mereview buku, mungkin nanti novel atau buku-buku yang lain. Yang jelas saya berharap ada manfaatnya, dan tentu dari semua materi A, B, C, dan D ini masih ada yang lainnya yang akan saya siapkan, yang sudah saya siapkan. Harapannya sekali lagi semoga ada manfaatnya. Jadi milikilah motivasi menulis yang kuat, baik fiksi maupun non fiksi, silahkan. Yang penting minimal menulis selama 5 tahun aktif ya, minimal 5 tahun aktif menulis, bahkan lebih daripada itu. Saya yakin kalau punya motivasi yang kuat pasti bisa mencapai ke sana. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.